Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Keza Kirani Surbakti dalam program Berita Aktual hari ini. Pemirsa, sebuah temuan mengejutkan terjadi di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Material radioaktif cesium 137 dilaporkan ditemukan di salah satu kawasan industri, menimbulkan kekhawatiran warga dan tindakan cepat dari aparat serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Berikut adalah cuplikan rekaman dari lokasi kejadian. Dalam rekaman yang pemirsa lihat, area diduga terpapar radioaktif kini telah dipasangi garis pembatas oleh petugas. Tim gabungan dari Bapeten, kepolisian, dan pemerintah daerah terus melakukan pemetaan tingkat radiasi di titik ini. Material radioaktif jenis cesium 137 dikenal berbahaya jika terpapar secara langsung dan berkelanjutan. Petugas kini berupaya mengidentifikasi sumber penyebaran serta memastikan radius aman bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, situasi di lapangan terpantau terkendali. Warga diminta untuk tidak mendekati zona merah dan mengikuti seluruh imbauan dari aparat yang bertugas. Untuk mengetahui kondisi terbaru dan penanganan yang tengah dilakukan, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Syifa, yang berada langsung di Cikande. Halo Syifa, bagaimana perkembangan di sana saat ini? Ya, halo Keza. Ya, sudah bisa terhubung? Halo? Sudah bisa mendengar saya? Baik, Keza, sudah bisa mendengar saya dari studio? Ya, sekarang saya sudah berada di kawasan Cikande atau lebih tepatnya di area yang diduga sebagai terpaparnya radioaktif cesium 137 ini. Hingga siang ini, aparat Bapeten dan juga sekitar masih terus melakukan identifikasi material. Dan bahkan, lokasi telah ditutup untuk sementara waktu bagi warga sekitar. Untuk info lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama Pak Surya Rahadian selaku anggota dari Bapeten. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Pak, bolehkah saya bertanya beberapa hal kepada Bapak? Iya boleh, silakan. Kapan sih area ini ditetapkan sebagai titik atau zona merah terpaparnya radioaktif cesium 137? Baik, untuk daerah Sukatani Cikande ini telah ditetapkan sebagai daerah atau kawasan yang terkena zona merah dan sudah ditetapkan sebagai zona merah juga itu di tanggal 30 September 2025. Dan sebagai tindakan pencegahan juga kami sudah menandai beberapa rumah warga dengan segel untuk mengantisipasi hal tersebut. Baik. Apa sih Pak dampak dari terkenanya paparan radioaktif cesium 137 itu sendiri? Baik, salah satu dampak yang dikhawatirkan terutama di bidang kesehatan pada masyarakat adalah timbulnya penyakit yang berbahaya yaitu kanker. Dan terkait dengan hal tersebut juga kami sudah menghimbau seluruh masyarakat daerah sini untuk mengurangi terlebih dahulu aktivitas mereka seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih tanggapan Bapak terkait sejumlah pabrik yang diberhentikan operasinya sementara waktu akibat paparan radioaktif ini? Baik, terkait dengan hal tersebut sebelumnya kami mengerti memang pabrik-pabrik di daerah sini menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Tapi demi kebaikan bersama terkait dengan adanya radioaktif ini, kami melakukan penutupan sementara terlebih dahulu pada pabrik-pabrik tersebut sebagai bentuk pencegahan dan langkah preventif. Dan ini juga kami lakukan semoga ya upaya terbaik yang bisa kami lakukan demi masyarakat. Baik, terima kasih Pak atas informasi dan waktu yang telah Bapak sempatkan kepada kami. Baik, saat ini saya bersama dengan narasumber kedua kami, yaitu salah satu warga dari desa Sukatani. Permisi Mbak, boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Jeje. Baik, Mbak Jeje, bolehkah saya menanyakan beberapa hal terkait radioaktif cesium 137 ini? Menurut Mbak, di mana sajakah titik yang mudah terkena paparan dari radioaktif cesium 137 ini? Ya, sekitaran Cikande sih Mbak. Apalagi kan sekarang pabrik-pabrik sekitar sini tuh udah diberhenti ya operasionalnya. Nah itu sih, jadi ya sekitaran pabrik sama di sekitar Cikande sini aja.
Dan menurut Mbak JJ sendiri nih, siapa saja sih yang mudah untuk terkena dari paparan radioaktif cesium 137? Dan perlukah relokasi ini dilakukan? Menurut saya sih ya, yang paling besar kemungkinan terkena paparan radioaktif ini ya pastinya orang lanjut usia sama anak-anak sih. Karena kan kalau orang yang lanjut usia ini pastinya udah tua dan rentan kena penyakit. Nah kalau anak-anak ini tuh kan sedang masa pertumbuhan ya Mbak ya. Kalau misalnya ada kena terpapar radioaktif ini pasti nanti menghambat tumbuh kembang juga. Nah menurut saya kalau masih kayak gini sih mendingan jaga diri baik dulu deh Mbak. Makanya ya nggak usah lah apa namanya relokasi itu nggak penting. Lebay. Dan mengapa menurut Mbak JJ dengan kita di rumah saja nih, itu bisa mencegah kita terkena paparan dari radioaktif ini? Ya menurut saya kalau misalnya harus relokasi relokasi itu pertama ada doa aja lah sama Tuhan. Terus di rumah aja itu udah menurut saya udah oke. Kalau baik-baik. Baik, terima kasih pemirsa. Sekian laporan dari saya, Siva Naila Fauzia, kembali kepada Kiza di studio. Terima kasih Syifa atas laporan langsungnya dari Cikande. Pemirsa, kita berharap proses penanganan dapat berjalan dengan cepat dan area segera aman untuk masyarakat. Saya, Keza Kirani Surbakti, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mulai. Innalillahi. Kayak gini dia. Dan industri memicu. Pemirsa, sebuah temuan mengejutkan terjadi di wilayah Serang, Banten. Keluarga dari desa Sukatani.